Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Ittihad, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita malam ini, marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak dan Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Yang ketiga, kita berduka karena salah seorang pengurus atau jamaah Masjid Al-Ittihad tadi pagi telah berpulang ke rahmatullah, yakni almarhum Bapak Wasal Falah bin Sahroni, dimakamkan di Serang, Banten, Jawa Barat. Kita doakan semoga almarhum ditempatkan di tempat yang mulia di alam barzah. Kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah yang berat ini. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alayna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alayna abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Ittihad min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama keluarga besar Masjid Al-Ittihad. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yugadiru saqaman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. Allahumma ja'al jannata mathwahu waj'al qabrahu almarhum Bapak Wasal Falah bin Sahroni.
raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu bermuajahah di Masjid Al-Ittihad, Perumahan DPR Kemanggisan malam ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memilih hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga, badannya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau bulan lalu kita bicara soal kurban, hari ini kita akan berbicara salat. Salat adalah bagian yang terpenting dalam ibadah kaum muslimin kepada Allah. Saking pentingnya sampai Allah mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama katanya. Faman aqamaha, siapa yang menegakkan salat, faqad aqamaddin, sama dengan menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, sama dengan meruntuhkan agamanya. Berangkat dari hadis ini, salat menjadi sangat penting katanya. Kajian kita malam ini akan membicarakan salat dengan segala kaitannya, khususnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah katanya. Kenapa ini? Karena ini dua sumber utama dari ajaran Islam. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lihat lagi. Kenapa Quran? Quran adalah sumber kajian yang paling pertama dan utama. Allah memberikan keyakinan pada kita, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan barang sedikit pun di dalamnya. Diturunkan untuk menjadi pedoman bagi orang yang bertakwa. Nah, sebagai sebuah kajian tentu ada sumber kajian yang kita bahas. Ada kitab yang kita kaji. Nah, kitabnya kebetulan kita punya ini, banyak orang punya itu. Namanya Minhajul Muslim. Ditulis oleh Profesor Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, guru besar Universitas Madinah katanya, di Madinah. Dan sekaligus imam besar Masjid Nabawi. Saya beberapa kali ketemu beliau, seorang yang amat baik dalam pemikiran Islam. Kalau lihat dari tahunnya, buku ini termasuk buku yang modern. Ada buku klasik, ada buku modern, ada buku kontemporer. Nah, ini termasuk buku yang modern. Nah, kita kaji untuk bisa melengkapi wawasan kita selama ini tentang sholat. Yang kedua, selain sumber dari Quran, kita juga sumbernya dari sunnah Rasulullah. Saya tampilkan di sini Ar-Raudhah Asy-Syarifah katanya. Seperti Bapak ingat, di samping kiri ini ada makam Rasulullah katanya. Kubur Rasulullah. Sehingga kalau kita bicara Raudhah, kita ingat Rasulullah katanya. Seorang yang sangat besar jasanya, seorang yang sangat mulia dibandingkan seluruh nabi. Dari 124.000 nabi, orang paling mulia, nabi paling mulia Nabi Muhammad. Dari 313 rasul, rasul paling agung Nabi Muhammad SAW. Dari 25 rasul, Allah pilih 5 rasul yang diunggulkan, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Paling unggul di antara seluruh nabi dan rasul itu Nabi Muhammad. Nah, kita lihat lagi sekarang. Dalam setiap kajian selalu dicari makna di balik objek kajian itu. Kalau sholat kita cari maknanya, dia punya makna bahasa gitu. Secara bahasa
Kalau kita belajar kitab-kitab ini, kitab-kitab kuning, as-salatu lughatan katanya. Salat secara etimologis berarti berdoa. Jadi ketika orang salat, orang itu sedang berdoa dia gitu. Mana buktinya salat itu berdoa katanya? Ketika Bapak berdiri, Bapak membaca doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu berdoa itu. Waktu duduk, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada 8 permintaan, seluruhnya doa semua gitu. Dan itu strategis sekali gitu. Semua orang butuh dengan 8 permintaan itu gitu. Nah, pada waktu kita menutup sholat kita doa gitu. Ya. Di ujung tasyahud akhir Nabi Muhammad biasanya ditutup dengan doa, fil alamina innaka hamidum majid. Itu sudah boleh salam, tapi ternyata Nabi dalam hadis yang sahih membaca doa, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu sampai selesai. Ada hadis kata Rasulullah, idza faragha ahadukum minat tasyahud falyatakhayyar minad du'a ma syaa. Apabila kamu sudah selesai dari tasyahud, pilihlah olehmu doa yang kamu perlukan untuk kepentingan duniamu dan akhiratmu. Berdasarkan hadis itu diperkenankan, bahkan sunnah berdoa di ujung sholat sebelum salam. Tentu ada batasnya, ya, kecuali imam gitu. Kalau imam baca doa panjang-panjang, makmum batuk, aja mak batuk gitu. Lama amat sih kata makmumnya. Udah selesai kok belum salam-salam nih gitu. Jadi yang bagus membaca doa di akhir tasyahud itu ketika kita sholat sendirian, sholat sunnah itu. Terus ada makna secara terminologis gitu ya, pendekatan praktis gitu ya. Salat adalah ibadah fisikal, ibadah badaniyah yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar gitu ya. Ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dimaksudkan untuk ibadah pada Allah. Jadi ada niat di balik itu. Jadi bukan cuma sekedar takbir dan salam, tapi ada motif yang pokok di situ adalah ibadah pada Allah, lillahi ta'ala. Ini makna sholat. Sekarang kita lihat lagi. Apa hukumnya sholat? Tentu diambil dari Quran ya. Tadi sumbernya kan Quran. Hukum sholat, sholat diwajibkan Allah bagi setiap orang yang beriman, yang telah memenuhi syarat. Karena perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, surat Al-Baqarah ayat 238. Dari 2 ayat ini nanti akan kita lihat, disimpulkan sholat itu wajib gitu. Tentu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang nafilah gitu. Nanti kita bahas. Demikian juga dalam hadis Rasulullah. Jadi kalau ini dasar hukum kenapa sholat diwajibkan, ada 2 ayat. Ini dasar hukum dari hadis Nabi. Kata Nabi, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 pilar. 1, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kesaksian bahwa tidak ada yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah katanya. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Wa yahtahujjal bait, berhaji ke Baitullah. Wa tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Bapak lihat ada redaksi, kalau hadis Bukhari redaksinya puasa di rukun yang kelima gitu. Nanti Bapak ketemu lagi dalam hadis Tirmidzi puasa disebut yang keempat gitu. Sehingga tidak selalu tepat kalau dikatakan orang itu, bapak itu pergi meninggalkan dan melaksanakan rukun Islam kelima. Tidak selalu tepat. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan haji ini yang keempat nih gitu. Puasa yang kelima gitu. Ini segala informasi keilmuan gitu. Tapi umumnya orang semana-mana dari ujung ke ujung sudah tahu, dari kita masih kecil diajarin rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang terakhir
haji gitu. Ini membuka wawasan gitu ya. Artinya kalau belajar hadis memang mesti cermat. Hadis siapa nih gitu. Siapa yang meriwayatkan gitu. Kita lihat lagi. Berdasarkan surat An-Nisa 103 ini, salat itu kewajiban yang berwaktu katanya. Apa kata Allah? Fa idza qadaytumus salata, apabila kamu sudah selesai melaksanakan salat, fadhkurullah, ingatlah Allah katanya. Qiyaman, ketika kamu berdiri, wa qu'udan, pada waktu kamu duduk, wa ala junubikum katanya, ketika kamu sedang berbaring katanya. Fa'idat ma'nantum, maka apabila kamu telah merasa aman katanya, fa'aqimus salata, maka dirikanlah salat itu katanya. Sebagaimana biasa, inna salata kanat alal mu'minina, sesungguhnya salat itu diwajibkan ya kepada orang yang beriman dengan kewajiban yang tertentu katanya. Berdasarkan ayat ini, salat umat Islam itu berbeda dengan kewajiban ibadah agama lain. Ada agama lain kalau melaksanakan ibadah itu yang menentukan pemimpin agamanya. Rombongan pertama jam 7, rombongan kedua jam 8, rombongan ketiga jam 9, rombongan keempat jam 10. Yang menentukan pemimpin agamanya gitu. Kalau Islam enggak, salat itu yang menentukan Allah. Kapan mau sholat subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Itu sebabnya dikatakan inna sholata kanat, sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang beriman kitaban mauquta, dengan waktu yang tertentu katanya, dengan waktu yang sangat jelas gitu. Berdasarkan ayat ini, sholat itu wajib dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Kita dalami lagi. Apa sih urgensi sholat dalam hidup ini? Ya. Rasulullah dalam hadis, ya, kemudian ayat Quran dulu kita lihat, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, peliharalah semua sholat, 5 waktu katanya, wa salatil wusta, dan sholat pertengahan katanya, wa qumu lillahi qanitin, laksanakan salat karena Allah dengan khusyuk katanya. Berdasarkan ayat ini, memelihara salat itu menjadi wajib. Pertanyaannya, apa yang dipelihara? Satu syaratnya. Ada syarat wajib salat, ada syarat sahnya salat. Yang kedua, rukunnya gitu. Rukunnya yang mesti kita penuhi. Yang ketiga katanya sunnahnya gitu. Yang keempat adabnya. Yang kelima waktunya gitu. Kenapa mesti begitu? Karena kita kepingin yang terbaik yang kita berikan pada Allah, ahsan, yang paling bagus, yang paling istimewa yang kita berikan kepada pencipta kita gitu. Berdasarkan ayat ini, salat menjadi penting karena dilakukan secara teratur dengan 5 waktu yang berbeda-beda. Ada notasinya, para fuqaha menetapkan bahwa berdasarkan ayat-ayat di atas, ayat 1238 dan tadi 104, maka adalah wajib hukumnya bagi setiap orang yang mukallaf untuk melaksanakan salat. Mukallaf apa itu? Orang yang telah akil baligh. Akil artinya telah berakal, balik adalah cukup umur. Nah, Nabi nggak pernah menyebutkan angka berapa, 11, 13, 15, tapi Nabi cuma memberi contoh orang disebut akil balik sehingga disebut mukallaf kalau dia sudah memenuhi ciri-ciri biologis. Apa ciri biologisnya? Kalau laki-laki ihtilam, bermimpi gitu. Jadi kalau anak kita sudah mimpi, laki-laki sudah akil balik namanya, wajib dia sholat. Kalau nggak sholat dosa dia gitu. Kalau anak kita perempuan haid, kalau sudah haid wajib sholat gitu. Kalau nggak sholat dosa gitu.
Pengaruhnya buat kita, karena orang tuanya, kita adalah orang tuanya. Kalau kita nggak mengajarkan dia sholat, kita ikut dosa. Jadi berdasarkan ayat ini, menjaga sholat secara teratur menjadi penting. Kenapa penting? Karena komunikasi yang dilakukan secara intensif, secara teratur dalam satu hari satu malam 5 kali, itu memungkinkan kita punya kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada Rabbul Alamin. Dekatnya kita kepada Allah memungkinkan hidup makin mudah gitu. Karena itu tausiahnya jangan tinggalkan sholat. Amin. Setuju nggak? Saking pentingnya sholat sampai kata Rasulullah, sholli qaiman, sholatlah kamu sambil berdiri. Fa ilam tastati', kalau nggak mampu berdiri karena sakit, faqaidan, silakan sambil duduk. Fa ilam tastati', kalau sambil duduk pun nggak sempat lagi karena sakit, fa ala jambin, sholatlah sambil berbaring, kata gitu. Apa maknanya? Penting sekali sholat gitu. Nah, yang membedakan kita dengan orang bukan Islam terletak pada sholat atau enggak. Kalau kita sholat, kita beda dengan mereka yang bukan muslim gitu. Yang kedua, menganggap enteng sholat adalah perbuatan fasik atau durhaka, karenanya dosa besar gitu. Apa indikasi orang itu menganggap remeh, menganggap enteng sholat? Azan berbunyi, tenang aja dia. Ini bukan orang ijtihad, bukan. Azan bertaruh-taruh dan ngelepus saja ngerokok dia gitu. Orang yang beriman begitu dengar azan cepat dia gitu. Merespon itu dengan cepat. Allah manggil saya nih gitu. Kalau dipanggil pimpinan aja cepat banget kita berangkatnya gitu. Dengan pakaian yang rapi gitu. Apalagi dipanggil yang punya alam semesta gitu. Di situ kelihatan iman orang kuat apa enggak. Makin kuat iman seseorang, makin responsif dia terhadap panggilan Allah gitu. Kalau begitu gimana? Ya pilihannya sederhana. Makin giat kita berdekat-dekat sama Allah, makin berkah. Amin. Gitu. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan sederhana, buat apa sholat? Katanya. Kenapa mesti sholat segala? Gitu. Oh ternyata sholat ada hikmahnya. Di antara hikmah di balik perintah sholat antara lain satu, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia. Ketika Bapak selesai sholat, hati itu bersih, Pak. Gitu. Kata Rasulullah, hati manusia itu seperti cermin, katanya. Kalau banyak dosanya, cerminnya burem. Makin banyak dosanya, makin gelap dia. Makin banyak dosanya, berkarat tuh katanya. Kalau berkarat susah dibersihkan. Nah, membersihkan cermin yang guram itu sholat gitu. Imam Ghazali mengatakan bahwa sholat itu seperti amplas membersihkan baja hitam. Bapak bayangkan baja hitam kalau diamplas sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama bening, Pak. Putih dia. Kalau putih itu baja, orang bisa ngaca di situ. Gitu. Di situ pentingnya sholat. Kalau orang hatinya bersih, lingkungan sosialnya damai. Gitu. Hidupnya rukun, nggak membangun kejahatan. Hidup membawa kemaslahatan. Kenapa? Karena hatinya bersih. Gitu. Nah, untuk bisa bersih, sholat. Gitu. 2, sholat sebagai media bagi hamba untuk bermunajat, menyampaikan bisikan hatinya pada Allah di dunia ini. Manusia hidup dilengkapi Allah dengan kebutuhan. Ada kebutuhan yang bisa kita penuhi, ada kebutuhan yang nggak bisa kita penuhi. Pada saat kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, bersikap yang paling tepat minta tolong. Yang bisa nolong kita cuma satu, Allah. Sarannya apa? Sholat. Nah, waktu Bapak bilang Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, semua ada di situ tuh, Pak. Yang pertama kita minta ampunan. Rabbighfirli, rumah bagus, harta berlimpah, tanah lega, uang nggak kehitung gitu. Tapi dosa banyak, Allah nggak reken tuh orang.
Kalau gitu gimana? Dosa itu baru hapus kalau dapat ampunan Allah. Maka yang pertama kita minta ampunan Allah. Yang kedua minta rahmat, dikasih Allah, disayangi Allah. Kata gitu. Yang ketiga dipelihara dari berbuat dosa, wajiburni. Yang keempat minta diangkat derajat, warfa'ni. Yang kelima apa itu? Warzuqni, minta rezeki. Gitu. Yang keenam baru minta hidayah. Gitu. Yang ketujuh minta apa katanya? Minta afiat, sehat. Dan yang ke-8 minta maaf. 8-8-nya orang butuh. Semua orang butuh dengan itu. Kalau begitu, sholat dibutuhkan. Sholat penting. Katanya. Yang ketiga, untuk membuat diri dapat berdampingan dengan Allah di akhirat kelak. Kalau bapak secara tekun melakukan sholat dengan baik, bukan cuma yang wajib, tapi juga yang sunnah, bapak punya kans besar untuk bisa ketemu Allah di akhirat. Dan ketemu Allah adalah setinggi-tinggi tujuan hidup manusia beriman. Masuk surga indah, lebih indah ketemu yang punya surga. Setuju nggak? Iya dong. Begitu Bapak ketemu yang punya surga, semua yang ada di surga nggak ada yang lebih hebat kecuali yang kita lihat itu. Apa mungkin orang bisa ketemu Allah? Bisa. Quran yang bilang, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia memperbanyak amal soleh dan tidak sekali-kali pun katanya berbuat syirik kepada Allah. Surat Kahfi 110 dibaca setiap malam Jumat. Apa iya orang bisa ketemu Allah? Quran sudah kata di ayat lain, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari kiamat banyak orang wajah berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena melihat Tuhannya, kata gitu. Apa buktinya orang bisa melihat Allah? Nabi Muhammad masih hidup bisa ketemu Allah. Apa maknanya? Bapak punya harapan bisa ketemu Allah. Dan bisa ketemu Allah kalau kita selalu dekat dengan Allah. Sarannya apa? Sholat. Kalau begitu sholat penting, setuju nggak? Yang keempat, sholat dapat mencegah manusia dari berbuat keji dan munkar. Apa itu perbuatan keji? Perbuatan yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan. Zina, mabuk, judi, narkoba, nggak cocok dengan manusia itu. Munkar, perbuatan melanggar syariat, gitu. Melanggar hukum Allah, melanggar hukum dunia. Gitu. Nah, sholat ngerem gitu, bisa membatasi orang dari berbuat keji dan munkar. Kalau begitu, untuk bisa hidup nyaman, tentrem, damai, rukun, sejahtera, selamat, sholat. Setuju nggak? Bagaimana kalau minum dulu nih? Kayaknya mau minum nggak enak sama ustadznya, nggak diminum, kepengen minum nih. Kita minum dulu deh ya. Silakan Pak. Ada rotinya kan? Baik. Kita lanjut lagi. Jadi perbuatan keji atau perbuatan yang tidak sesuai dengan manusia. Yang biasa zina tuh hewan. Karena kita bukan hewan, yang nggak boleh zina dong gitu. Dan zina itu merusak uang, merusak keluarga, merusak masyarakat, merusak struktur sosial. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Untuk tidak berbuat keji, sholat caranya. Munkar, melawan hukum Allah gitu. Kalau orang berani melawan hukum Allah, apalagi hukum manusia. Gitu. Nah, untuk bisa hidup rukun, guyub, tentrem, damai, sholat. Jadi kalau kompleks DPR ini mau rukun, aman, tentrem, damai, sejahtera, bahagia, semuanya sholat. Amin. Setuju nggak ya? Dan tempat untuk mengkaji-kaji itu di Masjid Al-Ittihad. Jadi Masjid Al-Ittihad ini senternya nih, pusatnya membangun kemaslahatan masyarakat. Baik, kita lanjut lagi. Ini ayatnya. Utlu ma uhiya ilaika, bacakanlah olehmu apa yang diwahyukan Allah kepada kamu, katanya. Kamu yang Nabi Muhammad. Minal kitab,
dari kitab suci Al-Quran katanya. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Inna salata, sesungguhnya salat itu tanha, dapat mencegah, anil fahsya, dari berbuat keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Wala dzikrullah akbar, mengingat Allah itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Ada zikir di situ. Salat itu zikir, Pak. Zikir itu ingat Allah, kata gitu. Zikir ada 3 macam. Ada zikir dengan badan, gerakan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, itu zikir dengan badan. Ada zikir dengan lisan, baca takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca tasbih, baca doa, itu zikir dengan lisan. Ada zikir dengan hati, apa itu? Niat. Gitu. Ketiga bentuk zikir itu lengkap ada di sholat. Gitu. Jadi kalau Bapak sholat, Bapak sedang berzikir kepada Allah. Dan orang yang selalu berzikir pada Allah, ingat sama Allah, dia punya 3 kesadaran. 1, sadar adanya Allah. Ini penting, Pak. Kalau orang sadar adanya Allah, nggak mau jahat dia. Setuju nggak? Bapak lihat tuh di televisi, di media sosial, orang berbuat jahat karena nganggap Allah nggak ada. Gitu. Sadar terhadap dirinya, tahu dia dirinya siapa di hadapan Allah. Gitu. Harus berbuat apa dia. Gitu. Dan yang ketiga, sadar lingkungan. Nah itu dibangun ketika orang sholat. Gitu. Bapak dan hadirin sekalian, wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, semua yang kita kerjakan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, semua dalam kontrolnya Allah. Kalau begitu, sholat sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Setuju ya? Baik, kita lanjut lagi. Apa keutamaan sholat? Banyak hadisnya. 1, kata Rasulullah, pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat, dan puncaknya jihad di jalan Allah. Jadi sholat ini penting sekali. Kenapa? Puncaknya tuh, tiangnya adalah sholat, puncaknya jihad. Bapak mau meninggalkan rumah dari Isya tadi sampai sekarang, ini karena jihad fisabilillah. Kalau begitu gimana? Orang mau jihad fisabilillah, sungguh-sungguh berjuang karena Allah, itu karena imannya bagus, gitu. Karena sholatnya bagus, gitu. Yang kedua, meninggalkan sholat adalah batas antara seseorang dengan kekufuran. Maksudnya gimana nih? Bedanya bainal muslim wal kafir tarkus sholat, kata Nabi. Yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir, meninggalkan sholat. Begitu seorang muslim tidak sholat, dia nggak beda dengan orang kafir. Si A dengan si B jalan sama-sama. Si A muslim, si B bukan muslim. Pas maghrib, si A nggak sholat, sama dengan si B. Supaya beda, sholat dong. Gitu. Setuju nggak nih? Begitu lewat aritiyat, sorry ya, saya mau sholat dulu ya. Gitu. Nggak lama kok, cuma 5 menit paling. Gitu. Beda dia dengan temen yang seperti si B itu. Gitu. Dalam hadis lain, Nabi mengatakan, sholat 5 waktu ibarat sungai air tawar yang melimpah di depan rumah. Gitu. Inda babi ahadikum, kata Rasulullah. Jadi sholat 5 waktu seperti orang punya rumah, di depan pintu rumahnya ada sungai mengalir, kata gitu. Yaqtasilu minhu fi kulli yaumin 5 maratin. Setiap hari orang itu mandi di air sungai yang di depan pintu rumahnya itu 5 kali. Terus Nabi bilang, bagaimana pendapatkan hal min darin syai', katanya. Apakah orang macam itu masih ada sisa kotoran pada badannya, katanya. Sahabat bilang, qalu la, pasti enggak ya Rasul, katanya. Kata Nabi, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu kayak orang punya rumah, di depan rumahnya ada sungai, setiap hari minimal mandi 5 kali, pasti bersih. Amin. Bersih apa? Dari kotoran. Itu suatu tamsil, kiasan, orang yang dari sholat pasti bersih dari dosa. Dan bersih dari dosa, steril itu penting. Karena kita akan suatu saat
akan pulang menghadap Allah. Kita kepengen pas pulang menghadap Allah lagi bersih, nggak ada dosanya. Setuju nggak tuh? Apalagi udah pensiun, mohon maaf ya Pak, betul apa enggak? Tuh, mesti siap-siap gitu. Jangan buang-buang umur. Begitu waktu mau sholat, ambil gitu. Begitu setelah sholat, rebut gitu. Bahkan lebih bagus lagi orang itihad itu belum ajan udah datang ke masjid. Setuju nggak? Masih ingat nggak Ramadan dulu? Belum subuh pada datang. Bener nggak ya? Belum ajan pada datang tuh yang sholat sunnah, yang baca Quran, yang pegang tasbih. Begitu selesai Ramadan aja. Maksud saya cerita begini, orang itihad jangan kayak gitu. Dia mesti ajeg, gitu. Mesti konsisten. Dulu begitu Ramadan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah mesti lebih bagus lagi. Setuju nggak tuh? Nah, gitu. Menurut saya sih orang tinggal di sini untung Pak. Masjid dekat, betul nggak? Jalan nggak becek, tuh. Masjidnya bagus, speakernya kenceng, karpetnya empuk, AC-nya full. Tuh. Kalau nggak sholat di masjid rugi Pak. Gitu. Kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna orang tinggal di sekitar masjid sholatnya kecuali di masjid. Gitu. Saking pentingnya sholat di masjid sampai seorang namanya Abdullah bin Umi Maktum matanya buta dia. Dia nanya sama Rasul, ya Rasul katanya, laisa liqa'id ilal masjid. Saya nggak punya orang yang bisa nuntun saya ke masjid katanya. Karena dia buta. Katanya. Abdullah bin Umi Maktum namanya. Kata Nabi, hal tasbahun nida. Kamu mendengar nggak ajan berbunyi di rumahmu? Kedengeran ya Rasul. Imsi walau habwan. Datangi masjid walaupun kalau bahasa Kembangisan ngegrepe-grepe. Ada orang Betawi nggak nih? Tuh ngegrepe-grepe nggak? Ngerayap. Karena matanya nggak ngelihat, datangi masjid dan meskipun sambil merayap. Tuh. Kalau yang buta suruh merayap, apalagi melek. Setuju nggak? Mudah-mudahan besok lebih penuh lagi nih subuhnya nih. Kalau biasanya 2 saf, besok 3 saf, gitu. Lusa 4 saf. Kalau bisa 4 saf, waduh hebat banget nih. Ngaji kita maju. Kalau perlu naik ke atas kan. Iya, buat apa? Betul nggak? 2 lantai. Masa kita kontrakin lantai atas, no? Penuhin Pak, gitu. Dan tantangannya tidak sedikit sholat subuh itu. Kata Nabi, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa orang sholat di 2 waktu yang menyegankan masuk surga. Waktu ditanya, kapan 2 waktu menyegankan? Sholatus subh wal asr, subuh dan asar. Kalau Bapak bisa menghadapi sholat subuh dan asar tepat waktu, yang 3 pasti bisa. Karena tingkat kesulitan yang 3 ini lebih sederhana dibandingkan subuh dengan asar. Kalau gitu gimana? Hidup ini berjuang. Setuju ya? Berjuang apa? Berjuang untuk dekat pada Allah. Apa? Mulai sholat. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Hadis-hadis tadi dan ayat-ayat tadi kalau kemudian kita sederhanakan, dia mengajarkan ada sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau di Mekah subuh bilangnya sholat fajar. Gitu. Ya. Makanya di Quran katakan wa Qur'an al-fajri aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi orang Mekah, orang Madinah nyebutnya fajar, itu ganti dari sholat subuh. 5 ini wajib nih, fardu. Siapa aja asal sudah akil balik mesti sholat 5 ini. Kalau nggak sholat dosa. Ada sholat sunnah. Sholat sunnah masih dibedakan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu seperti qobliyah, ba'diyah gitu. Tausiahnya kalau Bapak sanggup, sempat, badan sehat, jalanin qobliyah. Setuju nggak? Apalagi qobliyah subuh, wah luar biasa pahalanya Pak. Katanya sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
Salat sunnah qobliyah subuh lebih mahal dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Kalau Bapak punya tanah 20.000 meter di Jalan Tamrin, berapa duit tuh? Diam aja. Atau Gatot Subroto deh, 20.000 meter Gatot Subroto kan lumayan, nggak kehitung duitnya gitu. Itu tidak lebih hebat dibandingkan qobliyah subuh. Kenapa? Punya tanah 20.000 meter di Jalan Gatot Subroto, kalau kita meninggal belum tentu nolong, dia nggak bisa nolong. Tapi qobliyah subuh pasti nolongnya gitu. Orang itihad bukan cuma qobliyah subuh, udah qobliyah subuh tanahnya banyak lagi. Di dunia senang, di akhirat di sini senang, di sono, di mana-mana kita itihad tuh. Jangan di sini susah dan sono belangsak. Jadi kalau gitu gimana? Qobliyah subuh mahal, Pak. Bagus lagi misalnya kalau zuhur, ya qobliyahnya 4 rakaat. Ada hadis yang ada, rahimallah rajulan shalla qabla dzuhr arba'an, katanya. Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Caranya gimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Baru zuhur berjamaah gitu. Selesai zuhur zikir ba'diyah 4 lagi. Jadi satu siang itu kita sudah sholat 12 rakaat, belum tahiyatul masjid kalau datang sebelum zuhur gitu. Jadi banyak yang bisa kita kerjain gitu. Tausiahnya mumpung sempet jalanin, setuju nggak? Itu. Asar qobliyahnya 4 rakaat. Hadisnya tadi, rahimallah rajulan shalla qabla asri arba'an. Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ada sholat qobliyah maghrib gitu. Sholat qobliyah maghrib ada hadisnya, ada katanya, sallu qoblal maghrib masya'a, sholatlah kalian sebelum maghrib bagi siapa yang mau, katanya. Hadis ini ingin menjelaskan pada kita, mengerjakan qobliyah maghrib itu harus sangat cermat dan punya sikap apresiatif. Sholat ini bagus dilakukan begitu selesai azan langsung sholat. Jangan udah mau qomat sholat qobliyah kan nyolotin. Bukan orang sini tuh. Ini kan ada countdown-nya ya. Ya misalnya 50 lagi qomat gitu. Kalau tinggal 30 atau 20 jangan qobliyah dong gitu. Kalau gitu gimana? Ya kita mesti tahu kalau wah sudah dikit lagi qomat nggak usah gitu. Tapi kalau ba'diyah maghrib bagus gitu. Bagus ba'diyah maghrib bagus dikerjakan karena besar pahalanya gitu. Jadi tausiahnya selama kita sempat mampu cetak kebaikan, cetak amal soleh gitu. Isya gitu juga ada ba'diyahnya gitu. Kita lanjut lagi. Ada sholat nafilah, nafilah sholat tambahan gitu ya. Dia tidak terkait dengan sholat fardu. Kalau ini terkait dengan sholat fardu, kalau ini tidak terkait dengan sholat fardu. Apa misalnya duha, sebaiknya bapak dan ibu, ya ada ibu-ibu nggak? Sebaiknya bapak-bapak duha diperlu-perluin gitu. Kata Nabi menyampaikan hadis qudsi. Rasulullah pernah menyampaikan hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksi dari Nabi gitu, tapi sumber dari Allah. Apa kata Allah? Irka li arba rakaatin awal nahar. Rukuklah untuk aku, kata Allah, 4 rakaat di awal siang. Akfika akhirahu, aku akan cukupkan rezekimu, katanya, di akhir siang gitu. Ya 4 rakaat kan nggak berat. 2 rakaat pertama salam gitu. Suratnya gampang lah ya, kalau bisa wasyamsi waduhaha. Rakaat kedua waduha salam, berdiri lagi. Rakaat ketiga alam nasrah, rakaat keempat alam taro salam. Wah saya nggak hafal tuh, panjang banget bacaannya. Udah rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, gecel nggak? Salam. Rakaat ketiga al-falaq, rakaat keempat an-nas, lebih gampang lagi. Asal continue terus menerus. Tuh. Nabi mengatakan
amal yang paling dicintai Allah katanya kalau adwamuha walau qalla katanya. Kalau dia senantiasa dikerjakan meskipun cuma 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang bagus meskipun cuma 4 rakaat tapi teratur tiap hari. Dibandingkan sekali sholat 12 rakaat 6 bulan nggak sholat. Kesian amat gitu. Ya bagus Pak gitu. Kalau Bapak senang baca bukunya Imam Ghazali ngajarin tuh Pak, ada urut-urutan itu Pak. Kalau dari bangun tidur sampai duha apa aja yang dikerjain, menjelang zuhur apa aja yang dikerjain, menjelang asar, menjelang maghrib, menjelang isya, mau tidur gitu. Ada dikasih tuntunannya berdasarkan dari Nabi. Bagus sekali gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Syarat wajib sholat. Satu Islam. Jadi kalau orang Islam wajib sholat, orang bukan Islam nggak wajib sholat. Kalau ada orang bukan Islam mau sholat, ya kita nggak larang. Tapi supaya sholatnya diterima dia mesti baca syahadat dulu. Karena mengucap 2 kalimat syahadat merupakan syarat seseorang dikenai penting, ya apa namanya perintah sholat. Ini mesti buang nih. Yang kedua berakal, orang gila nggak wajib sholat. Yang ketiga balik cukup umur katanya. Yang keempat masuk waktu sholat, tadi itu ayatnya 103 An-Nisa. Yang kelima suci dari hadas baik besar maupun kecil, suci dari najis baik berat sedang maupun ringan. Tidak wajib sholat bagi wanita haid dan nifas sampai ia suci daripadanya. Ini orang sudah tahu semua ya, gitu. Jadi selama kita muslim wajib sholat, setuju ya? Itu. Baik, kita lanjut lagi. Untuk bisa sahnya sholat ada 3 nih. Satu, suci dari hadas dan najis. Ya supaya sholatnya sah ya mesti wudu dong gitu. Ya, supaya diterima sholatnya sah maka najisnya mesti dibersihkan gitu. Kata Nabi, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum, Allah tidak menerima sholat seseorang bigoiri tuhrin, tanpa suci gitu. Yang kedua menutup aurat. Aurat mesti ditutup. Laki-laki auratnya gitu dari pusat sampai lutut. Ini aurat minimal gitu. Kalau perempuan seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan gitu. Meskipun sah sholat cuma menutup aurat dari pusat sampai lutut, tapi yang bagus orang ittihad adab dong gitu, pakai adab gitu. Adabnya apa? Pakai kayak baju atasan gitu, pakai sarung dari menutup apa namanya pusat sampai lutut, bagus sah sholatnya. Tapi dia bagus pakai baju atas gitu, pakai kopiah, lebih kelihatan lebih tertib dan teratur gitu. Yang ketiga menghadap kiblat. Tidak sah sholat sedang menghadap kiblat kecuali ketika Bapak sedang bepergian. Bapak naik pesawat, sholat menghadap kemana aja pesawat itu menuju. Naik kereta, sholat menghadap kemana tuh kereta itu menuju. Surabaya misalnya, ya sudah menghadap ke sana aja gitu. Jadi kalau naik pesawat jangan pilot ngadepin kiblat, mau sholat nih. Kata pilot kalau ngadepin kiblat balik lagi ke Cengkareng Pak, katanya gitu. Biarin, sholat penting katanya gitu. Ini mangkreng namanya. Karena ada ayatnya, fa'inna matuwallu fathamma wajhallah. Di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya katanya. Di sana Allah kita hadapi gitu. Baik, kita lanjut lagi. Kalau Profesor Abu Bakar Jabir Al-Jazir mengatakan fardu sholat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan rukun sholat. Satu, berdiri tegak bagi yang kuasa. Berdirilah untuk Allah katanya dalam sholatmu dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Yang namanya berdiri, mohon maaf, kaki kira-kira jaraknya 1 jengkal. Yang nggak usah dijengkalin dulu, kira-kira aja. 1 jengkal menghadap kiblat, tegak gitu, tidak miring gitu. Nah, itu ya. Tidak perlu cari kaki orang, nggak usah gitu ya. Karena yang mesti lurus bahunya. Sawu baina manakibikum,
luruskanlah bahumu, kata Rasulullah. Kalau bahu lurus, kaki pasti lurus gitu. Jadi berdiri dengan tegak bagi yang kuasa. Bagi yang tidak kuasa karena sakit atau sebab lain boleh sambil duduk gitu di atas kursi. Yang kedua, niat, berkehendak dalam hati melakukan salat yang ditentukan. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, diterimanya salat kalau niatnya benar karena Allah. Yang ketiga, takbiratul ihram, ya, mengucapkan takbir katanya. Ihram artinya dengan takbir itu mengharamkan seluruh aktivitas selain aktivitas salat. Tausiahnya, hati-hati baca takbir gitu. Kalau salah bacanya maknanya berubah. Contoh, kalau kita baca Allahu Akbar gitu, maknanya berubah tuh gitu. Kenapa? Baknya dipanjangin gitu. Kalau bapak bacanya Allahu Akbar gitu, Allah gendang, jadi berubah maknanya. Sebaliknya kalau bapak baca alifnya dipanjangin Allahu Akbar, tuh nanya, apakah Allah Maha Besar? Gitu. Disuruh sholat malah nanya. Jadi mesti hati-hati gitu ya. Gitu. Jadi, karena itu menentukan, karena ini rukun ini Pak, takbiratul ihram. Ya, takbir yang takbir itu mengharamkan seluruh aktivitas selain sholat. Ya Pak, makasih Pak. Kalau nggak nyampe nih, kayaknya nggak nyampe. Nyampe, baik. Baik, makasih Pak. Ini udah ada nih. Gitu. Bapak lihat, kalau salah baca salah makna, gitu. Ya. Jadi kalau alif dipanjangin Allahu Akbar, itu salah itu maknanya. Kalau baknya dipanjangin juga salah. Kalau Allahu Akbar juga nggak boleh juga. Gitu. Mesti jelas, gitu. Lafadznya mesti jelas, makhrajnya mesti jelas, gitu. Ya. Bapak dan hadirin sekalian, membaca takbir ini mengharamkan seluruh aktivitas. Begitu Bapak sudah baca Allahu Akbar, seluruh aktivitas selain sholat haram. Itu artinya. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngomong. Jadi persoalan, bagaimana kalau kita sudah Allahu Akbar, itu ibu kita manggil-manggil. Para ulama ahli fikih kemudian mengatakan, kalau sholatnya fardu boleh tidak dijawab, tapi kalau sholatnya sunnah boleh dibatalkan, jawab dulu. Jadi Allahu Akbar menjadi sangat penting nih Pak. Yang kedua, membaca suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi persoalan, kalau Bapak datang di Masjid Al-Ittihad, imam sudah mulai salat. Begitu Bapak takbir Allahu Akbar, imamnya ruku, mungkin enggak? Diam aja. Bapak berjamaah terlambat, begitu datang imam sudah lagi mimpin sholat. Begitu Bapak takbir sedekap, imamnya ruku karena sudah selesai baca suratnya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Menurut hadis Nabi, ruku. Kenapa? Karena ada hadis sahih. Kata Nabi, idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Apabila imam takbir, takbirlah kamu katanya. Apabila imam ruku, rukulah kamu. Apabila imam sujud, sujudlah kamu katanya. Berdasarkan hadis sahih ini, maka menjadi kewajiban bagi makmum mengikuti imam. Makruh hukumnya bagi makmum ngebarengin imam. Haram
Haram tuh nggak boleh bagi makmum mendahului imam. Gitu. Contoh nih Pak, tapi bukan di Ittihad ya. Gitu. Kadang imamnya masih baca lam yalid wa lam yulad gitu. Makmum udah turun tangan dia. Nah turun tangan sebelum imam bergerak mendahului dia. Kalau menurut para ulama ahli fikih, sholat dia tidak lagi berjamaah. Gitu. Jadi gimana? Tunggu aja. Kalau imam sudah bergerak, baru kita bergerak. Kalau imam ruku, baru ruku. Kalau imam sudah sujud, sudah jelas sujudnya, baru kita sujud. Ada keteraturan, ada ketertiban gitu yang dilakukan antara makmum dengan imam. Membaca surat berdasarkan hadis ini lengkap seperti tadi imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Jadi lengkap gitu ya. Memang kalau Bapak pergi ke Mekah, imam tidak terdengar baca bismillahnya. Bukan berarti tidak baca, dia baca, cuman sir gitu. Karena mayoritas orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei itu bermadzhab Syafi'i, di mana imam saya mengatakan membaca basmalah sama statusnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau alhamdulillahirabbil alamin dibaca dengan jahar, bismillah juga jahar keras gitu. Sementara orang Mekah Madinah bermadzhab Hambali. Hambali itu mengajarkan bahwasanya membaca basmalah tidak diharuskan keras. Meski demikian disunnahkan membaca sir gitu. Baca dia, si imam baca, teman pelan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Tetap baca. Lalu gimana? Kalau kita biasa membaca basmalah, kemudian kita jadi makmum salat di Masjidil Haram di Mekah, sah nggak? Sah gitu. Jadi jangan pulang lagi. Imam nggak baca bismillah, gua kapok sembahyang di Mekah, gua pulang aja dah, kata gitu. Ya rugi dong, ongkosnya gede, betul nggak? Baik, kita lanjut lagi. Nah, jadi ruku, apa dulu ruku? Ruku itu meletakkan tangan, membentuk posisi 90 derajat. Allahu Akbar, taruh di sini, gitu. Ya, taruh di lutut, bukan di atas betis atau di paha, gitu, di lutut. Nah, mata diarahkan ke tempat sujud, gitu. Itu ruku. Bangkit dari ruku disebut i'tidal. Gitu. Ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika orang sami Allahu liman hamidah, Nabi dalam banyak hadis katakan, karena Rasulullah katanya, adalah Rasulullah SAW ketika bangkit dari rukunya, ya, meletakkan yadahu kama kana, meletakkan kedua belah tangannya seperti sebelum ruku. Sebelum ruku kan begini. Maka kita lihat ada orang yang sami Allahu liman hamidah sedekap lagi, jangan diomelin. Kedengeran nggak tuh? Bid'ah lu, sholat sedekap lagi gitu. Tapi ada hadis lain mengatakan Nabi pernah sambil Allah ini tangannya dilepas gini. Jadi yang begini sah, yang begini sunnah gitu. Yang nggak ada sunnah, nggak ada sambil Allah mengindah gitu. Terus megang dompetnya lagi gitu. Jadi kalau gitu gimana? Ya mesti pakai aturan gitu. Bangkit dari ruku atau i'tidal. Nah, ketika i'tidal dia tumakninah, sekedar membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Paling sedikit itu gitu. Baik, kita lanjut lagi. Sujud katanya. Nah, sujud tentu ada ayatnya di Quran. Sujud apa sih? Meletakkan 7 anggota badan melekat di tempat sholat. Di mana 7? 1 dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Jadi 6 tambah 1 7 kan? 1, 2 lutut terus kaki 7. Nah, selama 7 ini diletakkan di tempat sujud, sah. Ininya dibuka, ya, dibuka dahinya supaya terkena ini. Kalau ditutup begini tidak sah, gitu.
mesti dibuka, ini dibuka gitu. Dan kalau laki-laki berbeda dengan perempuan. Kalau laki-laki tangannya agak direnggangkan sehingga ketiaknya terbuka gitu. Kalau perempuan rapet gitu. Makanya kalau perempuan sholatnya itu kalau berdiri dia rapat dia, gini. Kalau laki-laki, gitu. Karena kita laki-laki kita mesti begini, gitu. Itu tangkap ya. Dan sujudnya cukup sekali, gini, gini, terus gini. Gak usah, gitu nggak usah. Paham gak tuh? Saya maaf Pak, saya sudah sholat di banyak tempat. Banyak tempat sudah datang ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, ke Asia sini. Yang belum saya sholatin di Australia aja, sama sholatnya. Nggak ada yang butuh panjang butuh kayak mau di Arab gitu. Nggak ada. Biasa turun sekali gitu. Bisa tangkap? Ya. Hadisnya kita jumpa nggak ada gitu. Cukup sekali. Kita lihat di Saudi, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Yordan, sama gitu. Jelas? Kita lanjut lagi. Tumanina. Tumanina itu berhenti sejenak. Gitu. Pada waktu ruku, Allahu Akbar, tumanina, berhenti sejenak. Pertanyaan, sejenaknya berapa lama? Sekedar membaca tasbih, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Itu sudah tumanina namanya. Sami Allahu liman hamidah, berhenti sebentar sekedar baca Rabbana lakal hamd. Nah, membaca Rabbana lakal hamdu itu disebut tumanina gitu. Sujud Allahu Akbar, baca tasbih 3 kali, tumanina gitu. Ya. Tumanina dalam ruku, dalam sujud serta duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud tumanina apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani gitu. Salam tuh cukup ya. Kalau Bapak salam, jadi yang menoleh cuman kepalanya. Misal begini kan, duduknya duduk iftiras. Kalau ini iftiras, kalau Rabbighfirli. Kalau duduk tasyahud akhir, gini, tawarruk. Tangannya gini kan, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan semuanya bergerak dan nggak usah begini-begini, tidak perlu gitu. Saya cari nggak ada Pak hadisnya, tidak dijumpai itu gitu. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullah. Pipinya kelihatan di belakang. Rasulullah itu sangat disukai oleh sahabat kalau menoleh ke belakang. Sahabat lihat pipi Rasul senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pipinya kelihatan, itu cukup kata gitu. Jelas? Nah, duduk tasyahud tadi ya, kalau duduk tasyahud tawarruk, kaki kiri disorong ke kanan, kaki kanan ditegakkan gitu ya. Kecuali yang sakit kakinya gitu. Kalau kakinya sakit ya udah dilempengin aja, Allah juga ngerti gitu. Tapi kan nggak semuanya sakit, masa semuanya sakit semua. Tertib di antara rukun tertib, yang mana didulukan, yang belakang dibelakangin gitu, ya. Bapak dan hadirin sekalian, masih banyak nih, cuman waktunya ya. Ada sunnah muakkadah gitu, ya. Sunnah yang dipentingkan. Apa contohnya misalnya? Membaca surat atau sebagian ayat Quran setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua gitu. Itu sunnah gitu. Nabi biasanya kalau subuh baca suratnya panjang. Dalam hadis Bukhari, saya ngajar hadis Bukhari di Masjid Taqwa sana. Tapi kalau subuh bacanya 60 ayat paling sedikit. Kadang 100. Kadang rakaat pertama Ar-Rahman. Rakaat kedua Al-Waqiah. Ar-Rahman 76, Al-Waqiah 93 gitu ya. Udah berapa tuh? Kalau dibaca di sini jangan-jangan tinggal imam doang. Begitu salam, mana makmum saya nih gitu. Makmum bilang kapok katanya, sholat di masjid lama banget gitu. Karena tidak semua orang senang gitu.
Tapi kalau Bapak ke Mekah, ke Madinah, orang baca panjang-panjang seneng aja. Kenapa? Karena memang kita niat ke sana mau sholat, mau ibadah gitu. Baik. Kalau sholat zuhur, asar, isya sedang gitu. Sedang itu ya 20 ayat, 19 ayat gitu, sedang tuh. Tapi kalau maghrib pendek gitu. Karena waktunya pendek gitu. Ada orang lapor sama ya Rasul katanya, saya kalau jadi makmum dia panjang banget kalau maghrib bacanya katanya gitu. Tuh Nabi tegur, idza amma al qaum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam katanya di tengah masyarakat yang banyak, ringankanlah bacaanmu katanya. Fa inna fihi mudhaif, karena di antara makmum ada yang lemah katanya. Wasakim, ada yang sakit, wadhaif, ada yang punya keperluan lain gitu. Jadi kalau maghrib pendekin gitu. Wadal hajah, ada yang masih punya keperluan gitu. Jangan mentang-mentang hafal Yasin, maghrib baca Yasin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Waduh, baca Yasin nih. Mana mau kondangan? Waduh, mana bagaimana? Mana di tengah-tengah? Mau ngebatalin bagaimana? Nggak dibatalin bagaimana nih? Kan jadi gelisah makmumnya. Jadi kalau maghrib baca yang pendek-pendek aja, jangan malu. Kuliah kulu jangan malu, gitu. Jelas ya? Baik. Membaca Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah ini sunnah. Gitu. Baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali ketika ruku sunnah. Membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali ketika sujud juga sunnah. Ini dasarnya surah Al-A'la, surah Al-Waqi'ah. Takbir intiqal, takbir antar rukun. Ya, begitu bangun dari sujud, Allahu Akbar, itu sunnah tuh Pak. Itu. Allahu Akbar, itu sujud. Allahu Akbar, itu takbir intiqal. Tasawuf awal, ini kalau Profesor Abu Bakar mengatakan ini sunnah muakkad, jangan sampai ditinggalkan. Gitu. Membaca surat Fatihah dengan suara yang nyaring pada waktu sholat maghrib, isya dan subuh, sunnah tuh Pak, dikencengin gitu. Membaca sir dalam sholat-sholat yang zuhur, asar, sir pelan-pelan, dan membaca selawat untuk Nabi SAW ketika kita melaksanakan sholat di tasawuf awal maupun tasawuf akhir gitu. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih banyak sih, cuman kalau dipanjangin lama-lama pulas semua nih. Cuman saya sendirian yang ngomong gitu. Baik. Mungkin ini pengantarnya, kalau ada yang belum jelas bisa kita diskusikan. Silakan. Ya Pak, Pak Almas. Ya Pak. Ya. 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 Baik Pak. Terima kasih Pak. Yang pertama, Bapak disebut, saya jawabnya kedua dulu ya. Bapak disebut 1 rakaat apabila Bapak mendapatkan imam ruku. Jadi begitu Bapak datang, imam ruku, Allahu Akbar, Bapak ikut ruku. Nggak baca Fatihah sah. Dihitung 1 rakaat gitu. Jadi kenapa dikatakan rakaat? Karena ada rukunya. Jadi ketika Bapak ikut imam bersama-sama imam ruku, kebagian rukunya Bapak disebut 1 rakaat, dihitung 1 rakaat. Terus yang pertama tadi apa tadi? Ya. 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 Nabi ketika ditanya, mahwa salatul wusta, apa itu salat wusta ya Rasulullah, kata sahabat, kata Nabi, salatus subuh wal asar, salat pertengahan itu salat subuh dan asar. Karena 5 waktu Pak, 5 waktu di tengahnya kan susah.
Kata Nabi, itulah subuh dengan asar. Jadi kalau Anda menjalankan sholat 5 waktu, jangan lupa yang pertengahan ini juga dijaga baik-baik, kata gitu. Jadi bukan di sholat sunnah, tapi sholat fardunya. Ketika subuh dengan asar kita bisa lakukan dengan tepat waktu, maka yang 3 pasti bisa. Gitu. Tausiahnya macam Pak Almas, mesti lebih hebat lagi. Gitu. Karena Bapak akan jadi pemimpin kan. Sekarang sudah pemimpin kan, menjadi Kapolri kan. Boleh lah ya, masa nggak boleh ngedoain orang jadi Kapolri kan? Bisa aja kak, calon Kapolri. Boleh aja, kenapa nggak boleh? Bisa aja suatu saat kan, kalau Allah mau ngangkat derajat orang bisa. Gitu. Nah antara lain diangkat derajat kalau kita dekat dengan Allah. Gitu. Antara lain itu dengan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat fardu jangan tinggal. Dan sholat fardu tepat waktu itu membangun disiplin. Disiplin. Salah satu masalah bangsa ini adalah belum meratanya disiplin itu. Nah, Islam mengajarkan disiplin, sholat tepat waktu. Gitu. Di Amerika Serikat itu terus dikembangkan dengan manajemen in time, manajemen tepat waktu. Gitu. Bagaimana tepat waktu? Kenapa? Karena mahal. Tepat waktu itu mahal sekali konsekuensi ekonomisnya. Gitu. Kalau orang molor, risikonya juga besar juga secara ekonomis. Gitu ya Pak Almas ya. Selamat ya, terima kasih Pak. Masih ada? Ya Pak. Ya. Hadis bunyinya bainal adanain, di antara bainal adanain, di antara 2 adzan itulah salatun. Gitu. Pertanyaannya 2 adzan itu apa kan gitu. Nah, itulah yang disebut salat qobliyah. Gitu. Qobliyah. Jadi karena ada hadis itu maka qobliyah itu menjadi penting. Gitu. Nah, khusus untuk subuh fadilahnya kayak tadi Pak, lebih besar dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Khusus untuk zuhur dan asar bukan cuma 2 rakaat, 4 rakaat. Yang bagus ya kalau mau meningkat. Kalau selama ini baru 2 rakaat, besok 4 rakaat gitu. Ada peningkatan gitu. Asar juga 4 rakaat qobliyahnya. Habis asar tidak boleh sholat ba'diyah gitu. Tidak diperkenankan karena memang Nabi melarang gitu Pak. Nah berdasarkan hadis itu juga, maka di Mekah kalau Jumat azan 2 kali dia. Mekah Madinah ada qobliyah Jumat gitu. Masih ingat gak ke Mekah? Gitu. Lupa kali, udah berapa tahun pergi haji ya. Karena ada hadis itu, di antara 2 azan ada sholat, itulah sholat qobliyah. Karena ada hadis itu maka diyakini qobliyah Jumat ada gitu. Ya, yang belakang. Gimana? Oh gini. Akan ya, ya, yang Mas alami itu dialami orang lain juga. Ada dosen di Grogol sana, dulu nggak sholat dia,
nggak sholat. Ketika kenal sama saya, terus banyak berkomunikasi dengan saya, kemudian dia sholat. Begitu sholat dia seminggu atau dua minggu, dia ketemu saya, di cerita, katanya saya sejak sholat saya makin susah, gitu. Makin susah, makin banyak masalah nih, makin waduh repot saya, katanya gitu. Dibandingkan dulu waktu nggak sholat, duit saya aduh tiap hari itu dapat duit terus. Saya berhenti aja sholat gimana nih, gitu. Kata dia gitu. Nah, saya bilang inilah tandanya Allah mencintai Anda, gitu. Saya bilang itu. Kok begitu mencintai gimana? Saya makin susah hidup saya, kata gitu. Ini Allah menguji. Boleh jadi waktu Anda nggak sholat, duit yang Anda terima nggak bersih. Dapatnya dari mana aja, asal yang penting duit, gitu. Tapi begitu Anda sholat, Anda dikasih filter oleh Allah. Hanya duit-duit yang bersih, yang halal, yang Anda terima. Itu akan lebih aman buat Anda, untuk sayang Anda, gitu. Terus jadi gimana dong sarannya? Terusin aja. Nanti Anda akan merasakan ada perubahan yang justru lebih bagus dibandingkan sebelum Anda nggak sholat. Bener tuh, dijalanin. Dia jalanin tuh terus itu. Setelah itu dia cerita lagi sama saya, sekarang saya lebih berkah, kata gitu. Anak saya maju, sekolahnya makin hebat gitu. Istri saya makin nurut sama saya. Tuh kan, saya bilang, itu lebih mahal dengan uang tuh, saya bilang gitu. Ada contoh lagi nih, saya dulu mimpin tahun 90-an itu diminta jadi pembimbing ibadah haji plus. Karena plus yang ikut rombongan saya itu pada pejabat gitu. Karena pejabat dia jarang ikut manasik 2-3 kali, nggak ikut, cuma sekali doang gitu. Nah, sekali tempo besok kita mau wukuf di Arafah, malamnya saya kasih briefing, kasih tahu, saya bilang besok pagi Bapak dan Ibu akan melaksanakan wukuf di Arafah. Kita sebelum itu sudah mandi sunnah ihram, berpakaian ihram, dan siap-siap berangkat dari Mekah menuju ke Arafah. Kata dia, buat apa, katanya Pak Ustadz pakai ihram lagi, kan udah pertama kali datang, katanya pakai ihram lagi, ngapain sih, dingin, kata gitu. Tandanya nggak ngerti nih. Nah, setelah itu maghrib berangkat sama-sama nih ke masjid, satu rombongan nih ke masjid dari hotel. Udah dikasih tahu kalau berangkat ke masjid nggak usah bawa uang banyak-banyak, gitu. Nggak usah bawa uang banyak-banyak. Begitu dia berangkat ke masjid, pulang dari masjid kan setelah Isya itu makan di hotel. Nah, pada waktu makan di hotel, semua orang ngambil makanan, si bapak itu nggak ngambil makanan, diem aja. Saya dekati, karena saya pembimbing kan, saya dekati dong. Bapak, ayo dahar makan malam. Enggak kepengen, katanya. Kenapa nggak kepengen? Nggak nafsu, gitu. Jangan dipaksa Pak, nanti sakit Bapak, masuk angin. Sebelum besok ini penting loh, besok paling strategis buat besok ini. Wukuf itu intinya haji loh Pak, saya bilang gitu. Biarin Ustaz, tenang aja, gitu. Udah, saya ngambil makan, terus udah ambil makan, saya samperin lagi. Kenapa sih Bapak nggak mau makan, gitu. Apa dia bilang? Duit saya hilang. Berapa banyak? Waktu itu $2.500. $2.500 ya cukup lumayan ya. Kalau kali 14.000 kan lumayan kan? Cukup lumayan lah gitu. $2.500 gitu. Saya bilang, Bapak disayang Allah. Bapak dicintai Allah. Bagaimana Pak Ustadz, duit hilang dicintai Allah? Begini Pak, gitu. Bapak ini besok mau melaksanakan wukuf. Wukuf itu intinya haji. Kalau wukufnya bagus, sah, Bapak haji diterima oleh Allah. Boleh jadi uang yang Bapak hilang itu nggak bersih, saya bilang gitu. Emang Ustadz, emang dia bilang gitu. Astagfirullahaladzim, kok bisa bilang memang, kata gitu. Dia orang Medan gitu. Jadi waktu saya mau berangkat, saya bilang sama teman-teman, gue besok mau pergi haji ke Jakarta, katanya. Sini duit, katanya gitu. Duit di meja teman saya ambil aja, saya kantongin $2.500 gitu. Gitu.
Itu Pak barangkali nggak bersih itu Pak, mungkin dia nggak ridho tuh. Jadi Bapak disayang Allah. Jadi eh, sesuatu yang kayaknya nggak nyaman, Mas nih misalnya waktu nggak sholat dengan waktu udah sholat, sholatnya intensif, kayaknya kok banyak kesulitannya baik tidak nyaman. Tidak nyaman itu bukan berarti Allah benci, tanda Allah mencintai Mas. Gitu. Jadi terusin aja, nanti akan ada berkahnya, nanti akan justru lebih hebat lagi setelah ini. Gitu ya. Ya Pak, Pak Samsu, monggo. Assalamualaikum. Hmm. Hmm. Ya, baik. Bagi makmum yang melambatkan rukun yang dikerjakan, apabila sampai ketinggalan 2 rukun, batal berjamaahnya. Gitu. Meskipun maksudnya mau berdoa waktu sujud. Gitu. Saya tidak merekomen kalau kita sholat berjamaah, sujud berdoa panjang-panjang. Tapi ketika sholat sendirian, sholat sunnah, nggak bawa jemaah yang di belakang, nggak bawa penumpang, gitu, silakan, gitu. Apalagi dia makmum, dia mesti tunduk pada imam, gitu. Karena ada kaedahnya, ada aturannya Pak. Makmum itu wajib mengikut imam, makruh ngebarengin imam, haram mendahului imam, gitu. Jadi kalau dia orang udah bangun, dia masih sujud aja gitu, atau imamnya sudah lama, itu dia masih sujud aja, kena makruhnya gitu. Jadi saya tidak merekomen yang begitu. Sebaiknya kalau kita mau sujud panjang-panjang, doa panjang-panjang ketika sholat sendirian, sholat qobliyah, ba'diyah, atau sholat sunnah di rumah. Oh silakan Pak. Ada hadisnya ada. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu ilallah wa huwa sajid. Keadaan di mana orang begitu dekat dengan Tuhannya ketika dia sedang sujud. Fad'ullah biha, berdoalah kepada Allah pada saat itu. Jadi disuruh berdoa waktu sujud. Jadi persoalan di situ, doanya pakai bahasa apa? Itu. Jadi persoalan lagi kalau mau didalami. Para ulama terbagi dua nih. Ada ulama mengatakan silakan berdoa pakai bahasa Quran. Tuh. Ada 100 doa di Quran Pak kalau mau kita baca gitu. Silakan doa pakai bahasa Nabi, ada ratusan doa di dalam hadis Nabi. Silakan. Tuh. Boleh nggak berdoa pakai bahasa lokal? Nah, jadi masalah tuh gitu. Bahasa lokal mau baca Surabaya misalnya gitu. Boleh apa enggak gitu. Nah, para ulama mengatakan mengenai ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah ada orang baca doa dalam bahasa Persia, Nabi diem. Diamnya Nabi mengindikasikan bolehnya berdoa dalam bahasa lokal. Terus ada ulama lain yang lebih sempit pahamnya, nggak boleh, katanya, karena memasukkan unsur non sholat di dalam sholat, katanya terlarang. Itu sempit pahamnya. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Di antara 2 kubu ini ada yang kubu yang pertengahan. Begini aja deh katanya, daripada kalau di sini ngerjakan dianggap mengintervensi sholat, yang di sini mengatakan ini tidak boleh, doanya pakai bahasa hati, dalam hati. Gitu Pak. Gitu monggo. Gak apa-apa, monggo silakan. Oke. Hmm. Ya, kata Imam Syafi'i, bainal imam wal ma'mum sawaun. Keadaan yang paling ideal, kata Imam Syafi'i, antara imam dengan makmum sama, katanya gitu. Sama artinya kalau imam baca doa, makmum ikut mengaminkan. Gitu. Itu yang paling ideal. Nah kita baik-baik sangka aja Pak. Kalau ada orang nggak angkat tangan, kita anggap dia berdoa juga, tapi tidak seperti yang lain, gitu ya gitu. Nah Imam Syafi'i juga sangat toleran, menghargai
ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sholat di masjid yang dibangun Imam Hanafi. Karena tahu Imam Syafi'i ini tokoh mujtahid besar, jemaah di sana minta Imam Syafi'i supaya jadi imam. Imam Syafi'i waktu itu sholat, jadi imam di masjidnya Imam Hanafi, tapi nggak kedengeran kunutnya, katanya. Ketika ditanya, kenapa anda nggak kunut? Bukankah anda yang mengajarkan kunut itu sunnah abad, yang kalau ditinggalkan mengharuskan sujud sahwi, katanya. Saya baca kunut tapi tidak terdengar, katanya. Kenapa? Saya menghormat muassis hadzal masjid, pendiri masjid ini, gitu. Jadi di antara orang-orang besar di dalam agama itu sangat menghargai, gitu. Jadi kalau gitu gimana? Saya sih tetap menyarankan kalau imamnya baca doa, makmum mengaminkan, gitu. Gitu Pak, gitu ya. Ini kalau saya terusin ini bukan tambah bener nih. Kata yang udah ngantuk, aduh nyiksa banget nih Ustadz. Mau pulang nggak enak, nggak pulang mata ngantuk, gitu. Ya, gitu. Baik, kita ketemu lagi. Masih banyak bahannya, masih banyak masalahnya, masih banyak persoalannya. Tapi barangkali ini dulu sementara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya, gitu. Kita baca doa lagi. Saya selalu gitu Pak, doa lagi buat semua, mohon pada Allah supaya semuanya sehat, berkah, dan bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.